لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Kerja Megah sektor khusus Masjidil Haram menempatkan petugas di kawasan Masjidil Haram. Para petugas siap membantu jamaah dalam melaksanakan umroh wajib dan sholat di Masjidil Haram. 18 kelompok terbang atau kloter jamaah haji Indonesia dari Madinah secara bertahap telah tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka melaksanakan umroh wajib di saat suasana Masjidil Haram belum begitu padat. Sekretaris Sektor Khusus Masjidil Haram Slamet Budiono mengatakan para petugas sektor khusus telah ditempatkan di area tawaf, sa'i dan pintu-pintu masuk di Masjidil Haram. Jamaah tidak perlu khawatir bila ada kesulitan saat berada di kawasan tersebut. Para petugas akan siap membantu. PPIH Sektor Masjidil Haram menempatkan 5 personil petugas wanita di area tawaf dan area menuju sa'i. Sedangkan di area sa'i terdapat 3 personil. Mereka bertugas membantu jamaah bila ada yang kelelahan atau terpisah dengan rombongan. Para petugas mengenakan seragam identitas rompi lengkap sehingga mudah dikenali. Di dalam pelaksanaan umroh wajib pasti, karena jamaah haji Indonesia itu adalah berada di tempat yang baru, artinya di Masjidil Haram yang barangkali baru pertama kali di Masjidil Haram, pasti mengalami ada yang terpisah dengan rombongan, ada yang bingung, itu hal yang wajar. Tapi secara sigap, selama ini dalam catatan kami setiap hari di Masjidil Haram paling hanya sekitar 5 atau 6 jamaah yang mengalami bertanya ataupun terpisah dari rombongan. Sektor khusus Masjidil Haram didukung 52 personil, terdiri dari petugas perlindungan jamaah atau Linjam, petugas pertolongan pertama pada jamaah haji, serta mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan mukimin yang ada di Saudi maupun asal Indonesia. Indra Alfian melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. 309 jamaah calon haji di kota Jambi mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes PCR untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kita bergabung dengan Vidya Francisca dari Jambi untuk informasi selengkapnya. Vidya, selamat petang. Bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah calon haji di Jambi? Selamat petang juga Oki dan saudara, memang benar bahwa saat ini ada 309 calon jemaah haji asal kota Jambi yang terdiri dari 126 jemaah laki-laki dan 183 jemaah perempuan yang sudah melakukan pemeriksaan swab PCR COVID-19 dan juga pemeriksaan kesehatan lainnya di rumah dinas wali kota Jambi. Dan pemeriksaan ini saudara memang rutin dilakukan sebelum nantinya para calon jemaah haji ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 25 Juni tahun 2022 mendatang. Rangkaian pemeriksaan ini memang cukup panjang, namun itu tidak membuat para calon jemaah haji ini mematahkan niat dan juga semangatnya untuk mengikuti alur dari pemeriksaan kesehatan ini, dan juga di sana pun mereka diberikan vaksinasi booster secara gratis bagi para jamaah yang belum melaksanakan vaksinasi yang ketiga ini. Seperti salah satu calon jemaah haji asal kota Jambi, Firdon, mereka bersyukur atas dilakukannya pemeriksaan kesehatan ini karena mereka menjadi lebih tahu bahwa bagaimana kondisi mereka, sehat atau tidaknya mereka sebelum nantinya mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Dan sementara itu untuk informasi keberangkatan saudara, untuk para calon jemaah haji asal kota Jambi di tahun 2022 kali ini pun nantinya mereka akan diberangkatkan dalam 2 kloter, yakni kloter 10 dan juga kloter 11. Untuk kloter pertama atau kloter 10 mereka akan diberangkatkan sebanyak 119 orang calon jemaah haji yang mereka ini akan dijadwalkan masuk dalam asrama haji ini di tanggal 24 Juni tahun 2022 dan diberangkatkan keesokan harinya di tanggal 25 Juni
Juni mendatang. Kemudian untuk kloter kedua atau kloter ke-11, mereka ini akan diberangkatkan sebanyak 190 orang jemaah calon haji yang kemudian mereka akan dijadwalkan masuk ke asrama haji di tanggal 25 dan diberangkatkan di tanggal 26 Juni tahun 2022 mendatang. Demikian Oki. Ya, Vidya Francisca melaporkan dari Jambi. Terima kasih, selamat petang. Saudara, 3.922 jemaah calon haji hari ini diberangkatkan dari 10 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 7 embarkasi. Pemerintah terus mengimbau jemaah agar tetap menjaga kesehatan serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Pada hari ke-11 operasional penyelenggaraan ibadah haji, jemaah calon haji yang tiba di Madinah sebanyak 3.607 orang sehingga total jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 29.539 orang. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengungkapkan, hari ini jumlah jemaah yang berangkat ke Tanah Suci 3.922 orang dari 10 kloter yang berasal dari 7 embarkasi. Sementara jumlah jemaah yang wafat saat ini yaitu 3 orang dan jemaah yang sakit mencapai 60 orang. Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 60 orang, 48 orang rawat jalan dan 11 orang rawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi An-Nur Makkah. Jemaah wafat sebanyak 3 orang. Ahmad Fauzin mengimbau jemaah agar tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Hal ini disebabkan suhu di Arab Saudi saat ini mencapai 45 derajat Celcius pada suhu tertinggi dan 30 derajat Celcius pada suhu terendah. Para jemaah juga diminta untuk tetap memakai masker ketika berkumpul di ruangan maupun di masjid termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pemerintah memberikan layanan konsumsi bagi jemaah calon haji Indonesia di Mekah 3 kali dalam 1 hari pada tahun ini. Jemaah diimbau agar segera mengonsumsi makanan setelah diberikan sebelum batas waktu yang tertera dalam kotak makanan. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin menyatakan, pemerintah tahun ini memberikan layanan konsumsi jemaah calon haji di Mekah 3 kali per hari. Layanan konsumsi ini diberikan 75 kali makan selama 25 hari. Adapun isi makanan yang diberikan terdiri atas nasi, sayur, lauk, buah, dan air mineral. Ahmad Fauzin menjelaskan batas waktu konsumsi makan pagi yaitu pukul 11 siang, makan siang pukul 17, dan makan malam pukul 23 waktu Arab Saudi. Adapun penyajian diberikan dalam kemasan box yang sudah lolos uji standar higienitas. Ahmad Fauzin mengimbau para jemaah segera mengkonsumsi makanan yang sudah didistribusikan. Mengingat makanan merupakan salah satu kebutuhan layanan pokok jemaah haji, pemerintah menghimbau agar jemaah segera mengkonsumsi makanan yang telah dibagikan sebelum batas waktu yang tertera dalam box makanan. Tidak mengkonsumsi makanan melewati batas waktu sebagaimana yang tertera dalam box makanan. Segera melapor kepada petugas apabila menemukan makanan yang terindikasi basi dan tidak sesuai. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin juga mengimbau agar jemaah makan di tempat yang disediakan, menjaga kebersihan di ruang makan, dan membuang sampah pada tempatnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la